Oke, halo semuanya, ketemu lagi di episode kali ini ya. Kita lanjut ya setelah event Malang Century Ride kemarin. Ya, otomatis kita jalan terus ya. Dan kali ini saya kok menemukan sesuatu yang menarik ya di websitenya Rodalink ini. Kan kemarin itu saya merasa bahwa MTB-an untuk rute Malang Century Ride ini cukup menarik gitu loh, dan saya merasa ya cukup berhasil, apalagi ada satu teman saya juga, dia menggunakan Polygon Xstrada ya, Polygon Xstrada loh, yang masih quick release yang masih quick release, belum TA, artinya itu bisa dibilang modelnya itu lebih dari 3 tahun yang lalu ya, lebih dari 3 tahun yang lalu. Jadi itu TA-nya itu masih quick release, belum True Axle ya. Mari kita lihat ini, ada sesuatu yang menarik yang istilahnya sepeda ini itu sempat mencuri perhatian ketika saya jalan-jalan di Rodalink HR Muhammad Surabaya ya. Kalau Anda punya kesempatan untuk jalan-jalan di HR Rodalink di HR Muhammad itu, Rodalink di HR Muhammad itu, oh itu kan showroomnya gede sekali, bahkan Anda bisa mencoba macam-macam sebelum Anda putuskan untuk beli ya. Nah, di display di lantai pertama itu saya melihat ada sepeda merah putih ya, ini sepedanya. Sepeda merah putih edisinya kalau nggak salah edisi yang G20 kalau nggak salah ya, edisi G20 itu. Tapi yang edisi G20 itu yang memakai listrik ya. Nah, kita nggak bicara soal e-bike, tapi tetap di ranah liverinya itu yang merah putih, benderanya Indonesia ya. Nah, di sini saya menemukan ternyata ada 2 sepeda yang warnanya merah putih edisi Indonesia. Itu satu yaitu edisi Indonesia Bisa ya ini. Dan yang berikutnya adalah edisi Merdeka ternyata. Ya, jadi Indonesia Bisa dan edisi Merdeka. Keduanya itu ternyata genrenya ya MTB. Genrenya MTB. Saya nggak tahu ini frame-nya dia dapat dari mana ya. Apakah ini dari Premier, Kasket, atau Xstrada. Saya nggak bisa perhatian. Apakah frame-nya Indonesia Bisa dengan frame-nya edisi Merdeka ini sama? Sepertinya sama. Tapi kok dilihat dari sloping-nya kok enggak. Ya, tapi ya dilihat dari sloping-nya dan itunya loh. Seat stay-nya itu, tapi tak apalah ya. Keduanya memakai ban 27,5, nggak apa sih, nggak masalah sih ya. 27,5, 29 ya, itu kalau misalnya ditanya perbedaannya apa 29 sama 27,5 ya, saya rasa saya sudah pernah naik 27,5 tapi edisi yang 650B ya. Edisi 650B itu waktu itu di TT Explorer saya ganti dengan ban 650B dengan ban yang lebih gemuk dan sebagainya ya. Itu memberikan saya sebetulnya lebih empuk dalam hal riding ya, terutama di off-road ya. Dan grippingnya itu tentunya lebih tractionnya lebih bagus ya, lebih pakem ya ke tanah karena banyak gede ya, dibanding dengan 700 ban 700. Tapi ini kita bicara tentang MTB yaitu berarti kan 29 dibanding 27,5 ya. Saya tidak ya, mungkin kalau misalnya Anda sudah senior di MTB, mungkin Anda bisa saja
cukup sensitif ya dengan perbedaan 29, 27 setengah ya. Kalau saya memang 29 itu dia menang di rolling ya. Kalau misalnya jalannya lurus-lurus begitu ya, rollingnya pasti jauh lebih cepat ya. Dan kalau misalnya ada geronjalan gitu mungkin bam itu rodanya akan lebih pasti menggilas ya. Sedangkan 27 setengah itu mungkin diameternya lebih dikit, lebih kecil ya. Tapi dia unggul di belokan-belokan ya. Kemarin sempat di Malang Century Ride itu ada belokan-belokan yang tajam ya, hampir tajam 90 derajat gitu. Itu saya sempat hampir kepleset jatuh, hampir ya. Karena apa? Ya ada kemungkinan ban yang saya pakai itu terlalu kecil juga ya, kan 2.0 ya. Terus itu medannya itu juga berpasir ya. Tapi saya rasa kalau misalnya saya memakai ban yang diameternya agak kecilan begitu, pasti dia akan nikungnya itu lebih lincah ya. Jadi tikungannya itu. Tapi ya sebatas itu yang saya tahu ya, sebatas itu yang saya pernah pengalaman saya ya. Jadi saya benar-benar tidak bisa bilang bahwa 29 lebih superior dengan 27 setengah. Ya masing-masing punya kualitasnya sendiri ya. Tapi di edisi Indonesia bisa dan edisi Merdeka ini 27 setengah ya. Apa sih yang membuat saya kaget? Ternyata harganya masalah. Jangan bilang mahal ya, 3.750.000. Anda sudah mendapatkan sepeda yang sangat proper, ganteng, dan siap untuk dipakai. Ya, seandainya Polygon ada demo bike size L, Indonesia bisa lah, yang harganya 3.700. Saya akan geber di Malang Century Ride loh. Ya, saya akan geber itu dan saya yakin pasti masih masuk cut off time dengan catatan waktu saya kemarin itu. Ya, dengan catatan waktu saya kemarin itu. Nah, jadi nggak ada alasan Anda berpendapat bahwa oh harganya segini, apa nggak kurang ya? Nah, apanya yang kurang? Kaki Anda yang kurang, bukan sepedanya yang kurang. Ya, yang edisi Merdeka ini harganya 5 juta. Ya cacatannya detailnya lebih ya. Ini ada detail 79 tahun Indonesia Merdeka dan ada Garuda, simbol Garudanya ini cukup menarik ya. Cukup menarik, tapi di luar itu kayaknya sama, forknya pakai Santur XCM, yang satu travel 120, yang satunya Santur XCM sama, forknya sama juga 120 mm travel. Jadi sama-sama forknya. Cuman yang Indonesia bisa ini pakai single crank 9 speed. Ya, rasanya 9 speed Sora ya. Tapi bukan Sora, kalau edisi mountain bike itu kan, wah saya nggak tahu ini. Apa ini? Nggak tahu saya. Chainringnya cukup ya 36T, kasetnya 1136. Ya, kalau Anda merasa kurang ya Anda bisa ganti 36T-nya aja menjadi ke 34 atau 32 begitu ya. Dan saya rasa sepeda ini sudah mampu untuk nanjak gunung dan Anda ajak untuk Century Ride dan sebagainya. Tapi yang di edisi Merdeka ini yang harganya 5.500.000 ini sudah double chainring ya. Jadi Anda bisa berapa ini double chainring, double 2 kali 9 speed ya, cuman depannya berapa ini 2 kali 9 speed tapi nggak dikasih depannya berapa ini, nggak ada. Chain kaset 1134, crankset 3622. Wah,
Ya lebih dari cukup untuk Anda naik pohon kelapa. Kalau istilahnya Erik, 22 depan, 34 belakang itu, ya silakan Anda naik pohon kelapa aja. Ya, jadi untuk edisi Merdeka ini seandainya kemarin dipakai untuk Malang Century Ride pun saya rasa jauh lebih mampu. Harganya 5.500.000. Kalaupun suatu saat Anda misalnya mau upgrade grup setnya ke 12 speed, ya mudah sekali. Tapi ya buat apa? Ya kalau misalnya ini aja sudah cukup. Ya. Jadi dengan harga yang seperti ini, yang edisi Indonesia bisa 3,75, 3.750. Adakah alasan lagi untuk Anda tidak bersepedaan ya? Nah, itu yang saya tanyakan. Ya, adakah alasan lagi kalau misalnya Anda itu merasa bahwa sepeda apa? Gitu. Sepeda apa yang bisa saya beli dengan budget sekian? Yang cukup proper. Ya, katanya orang sih proper itu apa ya? Layak lah. Ya. Ini Indonesia bisa ini Polygon sepeda gunung edisi Indonesia bisa. Ya, saya nggak tahu yang di stok ini ada size apa aja. Mungkin Anda bisa tanyakan aja di Rodalin cabang terdekat seluruh Indonesia. Jadi edisi Merdeka atau edisi Indonesia bisa. Saya pribadi kalau disuruh milih, ya saya akan milih yang Indonesia bisa karena single crank. Ya saya tidak mau diributin dengan double crank. Walaupun sebetulnya kalau Anda flat baran itu masih cukup nyaman lah ya, walaupun double itu. Ya. Dan saya lebih suka juga warnanya karena ada hitamnya. Jadi ada 3 ton warna, yaitu merah, putih, dan hitam. Itu 3 ton warna. Ini yang saya suka. Kalau yang di edisi Merdeka kan hanya 2, merah dan putih. Ya. Kalau secara frame Anda tanya, wah, masihkah Anda meragukan kualitasnya Alux-nya Polygon, ya, Alutech XC Sport Frame, ya. Alutech XC Sport Frame, saya kok enggak meragukan. Terus masihkah Anda meragukan wheel setnya ya, alloy double wall, ya 32 hole alloy double wall. Terus yang ini wheel setnya mana ya, alloy double wall juga, ya. Malah yang edisi Indonesia bisa ini Anda dikasih kickstand dan helmet dan helm. Sudah dapat kickstand dan helm. Beratnya 15,4, saya rasa no problem. Kemarin sepeda saya aja ya juga beratnya sekian. Berat sepeda saya ada kemungkinan 13 kilo, 14 kilo. Ya, jadi untuk mereka yang masih ragu-ragu mencari sepeda apa, persiapan mungkin untuk tahun depan Anda mau mengikuti event atau Anda mau giat bersepeda, ya, lupakan apa ya, lupakan road bike, drop bar, begini-begini, karena road bike dan drop bar nggak mungkin Anda bisa mendapatkan dengan budget sekian. Nggak mungkin. Udah pasti di atas 5, di atas 6, di atas 7. Hampir menyentuh 10 bahkan lebih. Nah ini edisi flat bar yang sudah dari sananya build up langsung dan ready to use. Sudah ready to use dan ready untuk enjoy cycling dan mengikuti event apapun lah.
selama Anda ya juga harus latihan ya. Kalau Anda latihan, nggak latihan, walaupun Anda pakai sepeda 200 juta ya nggak akan sampai di tujuan. Begitu. Ya, jadi pengalaman-pengalaman kemarin di Malang Century Ride itu akhirnya membuat saya ini ingin menyampaikan kepada semua viewer, loh, nganggo sepeda ini ya, loh, iso. Nah itu, ya, bayangkan kalau misalnya sepeda itu, kayak, ya bisa juga, bisa, ya. Episode yang dulu kan saya juga pernah membuat, sepedanya mumpuni, sepedanya lebih dari cukup, orangnya aja yang perlu ditatar, perlu diberi penataran P4, pedoman pememancalan, ya situlah. Ya, jadi oke. Persiapan tahun depan 2026 tidak ada alasan lagi Anda bingung cari sepeda, galau cari sepeda, pilih-pilih sini, pilih-pilih sana, atau akhirnya nggak mendapatkan, malah mendapatkan yang salah. Dua sepeda ini yang menurut saya jauh lebih cukup terjang segala medan, ya. Misalnya Anda mau full aspalan, Anda juga bisa ganti yang bannya lebih slick ya, 2.0 misalnya, ganti aja. Ban ukuran 2,5 kan banyak sekali di pasaran ya. Kemarin kita berdua memakai Continental Race King, yang saya edisi foldable, yang punyanya Wahyu edisi wire ya. Tapi itu semua enggak apa-apa, toh kita berdua ya finishnya sama. Finish dengan gemilang lagi, gilang gemilang. Ya, oke. Jadi semoga episode kali ini juga bisa membuat menginformasikan kepada semua bahwa ini loh ya, menurutku sepeda yang oke punya, ya, sepeda yang proper ya. Sepeda yang layak, sepeda yang ekonomis, hemat, sepeda yang bisa Anda jumpai di mana-mana dengan mudah, di Rodaling seluruh Nusantara, after sale service-nya bagus, ya, harganya ekonomis, ya. Kalau misalnya Anda mau Minang, gampang sekali, begitu loh. Anda tidak usah repot-repot begini-begini, bukan. Oh, di sana kosong, di situ kosong, sudah kosong kok, ngapain dicari lagi, ya. Gitu. Oke, semoga aja bermanfaat dan informatif. Saya juga nggak dibayar siapa-siapa, saya nggak dibayar Polygon apa-apa. Cuma saya misalnya memang melihat barang ini bagus ya. Jadi waktu saya membuat tentang Genio, sepeda Genio dan Marin, saya juga nggak disponsori siapa-siapa. Ya. Oke, dan nyatanya banyak yang punya Marin. Mungkin banyak yang beli Marin, banyak yang beli Genio lewat setelah mereka nonton video ini, video saya, episode yang lalu, ya syukuran. Oke? Ayo, bersepedalah. Ya, tidak ada alasan untuk tidak bersepeda. Oke? Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Oke.